Jack White, the number one supreme warrior, prajurit tertinggi nomor 1, bab 3041 sampai bab 3050. Tolong bantu like dan subscribe. Bab 3041. Rudy melihat ke atas panggung di mana pertempuran sengit sedang terjadi. Karena dia telah sepenuhnya fokus pada pertengkaran dengan Arne sebelumnya, dia bahkan tidak tahu siapa nama orang di atas panggung itu. Yang bisa dia lihat hanyalah bahwa orang itu tampaknya berada dalam pertempuran yang seimbang melawan binatang itu. Rudy melihat ke arah panggung dan berkata, "Saya sebenarnya sedikit penasaran. Mengapa Anda begitu yakin bahwa Leslie akan kalah? Leslie meninggal dengan kematian yang mengerikan, tetapi Anda tidak bereaksi sama sekali ketika Anda melihat mayatnya. Ini seperti Anda sudah tahu bahwa ini akan terjadi." Jack tertawa sambil berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku mengenali serigala Frostfire. Tentu saja, aku tahu seberapa kuat itu." Rudy, yang seperti anak kecil yang sangat ingin tahu, menjawab dengan penuh semangat, "Kalau begitu ceritakan secara detail. Perlakukan saja saat Anda memperluas wawasan saya." Rudy secara alami telah melihat seberapa kuat serigala Frostfire itu, tetapi Rudy tidak tahu kekuatan pastinya. Jack mengangguk, dengan sabar menjelaskan, keterampilan alami serigala Frostfire disebut Frostfire Death. Ini adalah teknik peringkat bumi atas. Selanjutnya, serigala Frostfire itu telah menguasai keterampilan ke tingkat kedua. Itu bahkan hampir mencapai tahap terakhir. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan Leslie, itu masih hanya teknik peringkat bumi menengah. Ada perbedaan tingkat keseluruhan, jadi tidak mungkin Leslie bisa melawan serigala Frostfire. Rudy mengangguk, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Aku ingat mereka menyebut teknik Leslie sebagai Sky Swallowing Finesse. Seharusnya bisa menelan langit, seberapa kuat. Namun, itu tidak mengesankan." Setelah serigala Frostfire menunjukkan keahliannya, tanaman merambat benar-benar terpesona. Orang yang menciptakan keterampilan itu pasti sangat lucu. Nama itu sangat mengesankan, tetapi kekuatannya sangat lemah. Apakah dia tidak takut ditertawakan? Jack tertawa kecil juga. Nama itu pasti sangat luar biasa. Jika itu adalah teknik peringkat Dewa Pamungkas, maka mungkin namanya akan lebih cocok. Namun, teknik itu hanya teknik peringkat bumi menengah, tetapi bahkan di peringkat atas, itu masih dinamai sedemikian rupa, yang merupakan lelucon lengkap. Rudy menoleh untuk melihat di mana murid-murid Paviliun Rusa berada. Pada saat itu, para murid Paviliun Rusa telah menghapus penampilan arogan mereka, tetap acuh tak acuh dan sederhana. Semua dari mereka memiliki ekspresi gelap di wajah mereka. Lagi pula, Leslie telah meninggal dengan kematian yang begitu mengerikan. Arne adalah orang yang terlihat dalam kondisi terburuk. Sisanya hanya memiliki ekspresi kaku paling banyak, seolah-olah mereka memiliki pemakaman di dalam keluarga mereka. Arne tampak seperti kehilangan seluruh keluarganya, dan bahkan dia sendiri sedang sakit. Wajahnya benar-benar pucat, bahkan bibirnya sangat putih. Bibirnya masih sedikit gemetar seolah-olah dia memiliki seikat kemarahan yang membara di hatinya. Setelah melihat itu, Rudy mengangkat alis sambil berkata dengan geli, "Aku merasa Arne mungkin membencimu sampai mati. Bukankah dia ingin memulai taruhan besi hitam? Kenapa dia tidak melakukan apa-apa sekarang? Jika kita masih perlu menunggu lagi, aku mungkin akan kehilangan kesabaran. Saya berencana untuk mempertaruhkan semua yang saya miliki." Jack tertawa kecil. Bahkan jika dia tidak melihat Arne pada saat itu, dia bisa membayangkan betapa marahnya Arne. Bab 3042.
Dia benar-benar membenciku sampai ke intinya, tapi itu bukan masalah besar. Di dunia berputar, sudah ada banyak orang yang merasa seperti itu. Aku tidak terlalu peduli jika ada satu lagi. Terlebih lagi, kita berdua sudah mengubah penampilan kami. Dia sama sekali tidak tahu siapa aku. Dia mungkin tidak berencana untuk memulai taruhan besi hitam sekarang. Taruhan besi hitam bukanlah pertandingan biasa, jadi dia akan mengambil prioritas. Saat dia mendaftar dengan token luar kota, dia akan segera dipindahkan ke garis depan. Saat pertandingan di atas panggung berakhir, itu adalah prajurit yang memasuki taruhan besi hitam berikutnya. Rudy berkata dengan sedikit jijik, orang itu tampak sangat percaya diri sekarang seolah-olah dia sudah terburu-buru untuk memulai sabuk besi hitam. Namun, sepertinya dia bahkan tidak memiliki keberanian. Dia mungkin perlu 2 hari istirahat sebelum dia memulai taruhan besi hitam. Jack tidak memikirkannya. Bagaimanapun, kehidupan seseorang adalah yang paling penting. Dia mengangkat alisnya saat dia mengeluarkan token miliknya. Setelah diskusi yang intens, semua orang sudah mulai merendahkan suara mereka saat mereka bergumam satu sama lain. Beberapa masih terpaku membahas Arne dan Jack. Mata semua orang sudah terpaku pada panggung. Tidak peduli kapan, selalu ada kebisingan di sekitarnya. Jack membenci lingkungan seperti itu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia melihat para prajurit di sekitarnya. Dibandingkan dengan dirinya sendiri, mereka semua tampak jauh lebih bersemangat. Ada orang-orang yang masih sangat bersemangat bahkan setelah mereka kehilangan banyak kristal roh selama pertempuran Leslie. Selain para pejuang yang telah kehilangan semua harapan setelah kehilangan semua yang mereka miliki, sebagian besar dari yang lain masih memiliki pandangan haus darah di mata mereka. Jack menghela nafas, bermain-main dengan token luar kota di telapak tangannya. Dia tiba-tiba merasa tidak ada alasan untuk terus tinggal di sana. Rasanya seperti dia membuang-buang waktu. Setelah memikirkannya, dia membuat keputusan. Lagi pula, Jack merasa tidak mungkin Arne dengan mudah memulai taruhan besi hitam. Bahkan setelah menyombongkan diri lebih awal, Arne masih belum mencapai tempatnya dengan menyerang semuanya dengan sembrono. Dia secara alami sangat berhati-hati. Bahkan setelah dia mengatakan semuanya, dia tidak akan memulai taruhan besi hitam dengan mudah. Jika dia ingin menunggu pertandingannya, Jack tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dia kemudian tertawa dingin sebelum dia mulai melemparkan indera ilahinya ke token luar kota. Mungkin karena Rudy terlalu marah pada Arne, dia tampak sangat bersemangat ketika dia membiarkan Rudy keluar. Pertarungan di Kolosseum sangat intens, tetapi keterampilan Rudy jauh lebih lemah daripada orang lain. Jadi dia tidak bisa benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Yang bisa dia lakukan hanyalah bersorak kegirangan, tersapu oleh kerumunan. Jack menatap Rudy dan menghela nafas dalam hatinya. Untungnya, dia bisa membawa serta orang lain setelah dia menang. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan membawa Rudy lebih jauh ke dalam. Pertempuran di atas panggung telah berlangsung selama sekitar 15 menit sebelum prajurit itu nyaris tidak berhasil mendapatkan kemenangan. Setelah pertempuran berakhir, anggota tubuh prajurit itu penuh dengan darah saat dia berjuang untuk berdiri di atas panggung. Namun, tidak peduli apa, dia masih memenangkan pertandingannya. Selama dia memenangkan satu lagi, dia akan bisa memasuki pusat kota. Prajurit yang menang tersandung dari panggung, wajahnya penuh kegembiraan. Penjaga bertopeng tengkorak mulai membersihkan panggung lagi saat pertandingan berikutnya akan segera menyusul. Sebelum pertandingan berikutnya dimulai,
penjaga bertopeng tengkorak akan membuat gulungan dan mengizinkan peserta untuk memilih salah satu dari 5 binatang dari gulungan itu. Tidak peduli seberapa intens pertempuran sebelumnya, para penjaga masih akan berjalan tanpa emosi ke atas panggung sebelum pertempuran berikutnya. Bab 3043. Pada saat itu, seorang penjaga berjalan dengan gulungan hitam di tangan. Setelah seseorang melihat gulungan di tangannya, orang itu langsung berteriak kaget, "Lihat! Gulungan di tangan penjaga itu hitam murni. Gulungan-gulungan itu sebelumnya berwarna putih, jadi mengapa yang ini hitam?" "Apa yang kamu katakan? Gulungan itu berwarna hitam." "Ya Tuhan, sepertinya itu benar." Saat mereka menyadari bahwa gulungan di tangan penjaga itu berwarna hitam, pertanyaan mulai bermunculan di mana-mana. Para prajurit yang mengerti apa artinya semua melebarkan mulut mereka karena terkejut, tidak mampu menahan ekspresi gembira mereka. Tidak sedikit dari mereka yang mulai bersemangat. Semua orang melihat penjaga di atas panggung sebelum melihat di mana para murid paviliun rusa berkumpul. Mereka tampaknya memiliki banyak hal untuk dikatakan, tetapi mereka tahu bahwa penjaga akan mengatakan sesuatu yang sejalan dengan apa yang mereka pikirkan. Jadi, mereka menahan emosi mereka yang bersemangat saat mereka memutuskan untuk menunggu. Setelah penjaga tiba di tengah panggung, dia membuka gulungan hitam itu. Saat gulungan itu dibuka, gelombang tekanan keluar dengan gulungan di tengah. Itu mengalir kemana-mana, menyebabkan setiap prajurit tiba-tiba merasa sedikit lebih sulit untuk bernapas. Penjaga bertopeng tengkorak mengumumkan tanpa emosi, "Semua orang yang ingin memasang taruhan mereka, Anda punya waktu 1 jam untuk membuat keputusan." Setelah 1 jam, taruhan besi hitam akan dimulai. Saat dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Seperti yang mereka duga, gulungan hitam itu berarti bahwa pertandingan ini bukanlah pertandingan biasa, melainkan taruhan besi hitam. Banyak prajurit yang belum pernah berada di Hundred Beast City selama itu belum pernah melihat taruhan besi hitam sebelumnya. Bahkan mereka yang pernah melihat sebelumnya masih sangat bersemangat sehingga wajah mereka memerah. Beberapa dari mereka bahkan menari-nari. Taruhan besi hitam mewakili semangat, keberanian, dan haus darah. Itu adalah pertaruhan besar yang tidak akan membiarkan peserta turun dari panggung sebelum peserta menang. Batasnya ditetapkan pada 1 juta kristal roh. Bahkan taruhan yang lebih rendah ditetapkan pada 50.000. Jika mereka menang, mereka akan menjadi kaya. Jika mereka kalah, mereka akan kehilangan segalanya. Tidak peduli siapa yang memulai taruhan, mereka semua memiliki peluang 50-50 untuk menang dan menjadi kaya. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak bersemangat? Banyak dari mereka mulai bernapas dengan panik. Mereka semua ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak dapat menyusun kata-kata yang tepat. Rudy tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mulutnya ketika dia melihat Jack dengan bingung. "Sepertinya kita salah." Orang itu benar-benar memiliki keberanian. Dia benar-benar memulai taruhan besi hitam. Mungkin lebih baik begini. Orang yang bertindak atas dorongan hati biasanya tidak berakhir dengan baik. Saya merasa dia mungkin tidak begitu siap. Ada kemungkinan besar dia akan gagal. Jack memandang Rudy, tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu, semua orang terus melihat antara penjaga di atas panggung dan Arne. Penjaga tidak menunjukkan emosi, jadi tentu saja tidak ada cara untuk mengatakan apapun. Mereka sebenarnya bisa melihat beberapa emosi pada Arne, tapi rasanya sangat aneh. Itu karena wajah Arne shock, dan perlahan berubah menjadi kemarahan dan kecanggungan. Bab 3044. Orang-orang di sekitar mereka tidak dapat mengatakan bahwa para murid yang duduk di belakang Arne semuanya sangat cemas.
Salah satu murid dari paviliun rusa berkata dengan cemas, "Arne, bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Bukankah kita sudah membicarakannya? Kita akan menunggu 1 atau 2 hari sebelum memulai taruhan besi hitam. Mulai sekarang akan biarkan diri Anda tidak siap. Anda harus membiarkan diri Anda tenang dulu. Hanya dengan begitu Anda akan dapat bertindak dengan percaya diri di atas panggung. Kami tidak boleh melakukan kesalahan sama sekali. Kami sudah membahas semuanya, jadi mengapa Anda tiba-tiba mulai taruhan besi hitam?" Setelah mengatakan itu, yang lain dari paviliun rusa mulai mengeluh juga. Mereka merasa seperti Arne bertindak terlalu gegabah. Merasakan tatapan intens dari semua orang, dan mendengarkan keluhan dari sesama muridnya, Arne merasa sangat tidak percaya. Bibirnya berkedut karena putus asa. Saat dia ingin mengatakan sesuatu, penjaga di tengah panggung berkata lagi, "Penantang untuk taruhan besi hitam bernama Lucius. Silakan menuju ke panggung sekarang dan pilih binatang untuk pertandingan pertama." Saat penjaga mengatakan bahwa beberapa orang tercengang. Apakah mereka salah? Orang yang memulai taruhan besi hitam bernama Lucius. Itu bukan Arne. Arne begitu arogan, mencoba yang terbaik untuk memberitahu semua orang bahwa dia akan memulai taruhan besi hitam untuk membersihkan namanya dan Leslie. Namun, orang yang memulai taruhan besi hitam bukanlah dia, melainkan seseorang bernama Lucius. Beberapa dari mereka mulai melihat kemana-mana, bertanya dengan keras, "Siapa Lucius? Apakah ada di antara Anda yang mengenalnya? Pernahkah Anda mendengar nama ini?" Siapapun yang berani memulai taruhan besi hitam pada saat ini harus menjadi murid dari klan besar. Karena mereka adalah murid dari klan besar, mereka seharusnya agak terkenal. Saya tahu sebagian besar murid terkenal, tapi saya belum pernah mendengar siapapun dengan nama itu. Saat semua orang mendiskusikan masalah ini, Jack berdiri dari kerumunan. Dia berjalan tepat ke atas panggung, memukau semua orang, termasuk Arne dan Rudy. Mereka semua memiliki mulut sedikit terbuka saat mereka menatap Jack dengan tak percaya. Itu Lucius. Dia telah memulai taruhan besi hitam. Seorang pejuang yang berkeliaran. Berbagai pikiran terbentuk di kepala mereka saat mereka berjuang untuk menemukan kata-kata. Rudy menarik napas dalam-dalam. Tidak heran Jack tetap tersenyum. Jack sudah tahu bahwa orang yang memulai taruhan besi hitam bukanlah Arne, tetapi dirinya sendiri. Rudy menarik napas dalam-dalam sambil menekan kegembiraan di hatinya. Dia 100% percaya diri pada Jack. Tidak peduli betapa absurdnya hal-hal yang dilakukan Jack, dia akan merasa bahwa Jack memiliki alasannya. Lebih jauh lagi, dia merasa Jack benar-benar bisa memulai taruhan besi hitam. Rudy mengenalnya, tapi yang lain tidak. Mereka semua merasa pria bernama Lucius pasti gila. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Jack tidak hanya mengubah penampilannya tetapi bahkan namanya juga. Bagaimanapun juga, 100 Beast City tidak akan dengan sengaja menanyakan nama asli seorang pejuang. Tidak ada yang salah dengan memberi dirinya nama palsu. Jack tidak memiliki afiliasi sama sekali, jadi dia bisa mengubah semuanya. Ketika Jack melangkah ke atas panggung, semua orang gempar. Apakah pria Lucius ini benar-benar gila? Apakah dia tahu apa yang dia lakukan? Apakah dia tahu apa yang akan terjadi jika dia tidak menang setelah memulai taruhan besi hitam? Mengapa dia melakukan itu? Dia tampaknya terlalu percaya diri pada dirinya sendiri. Bahkan murid dari klan tingkat tinggi tidak akan dengan mudah memulai taruhan besi hitam. Itu benar. Bahkan murid terpilih dari klan kelas 8 tidak akan dengan mudah memulai taruhan besi hitam sebelum benar-benar percaya diri dengan keterampilan mereka. Bab 3045.
Lihat saja Arne sebelumnya. Dia terus mengatakan bahwa dia akan memulai taruhan besi hitam, tapi dia tidak segera memulainya. Pada akhirnya, itu karena dia tidak cukup percaya diri. Bagaimana bisa seorang prajurit pengembara begitu percaya diri untuk berpikir bahwa dia bisa memenangkan 3 pertandingan berturut-turut? Dia mungkin membiarkan semua gairah menguasai kepalanya. Dia baru saja bertengkar hebat dengan Arne, dan dia berakhir dengan keunggulan. Dia mungkin tidak tahu apa yang diwakili oleh taruhan besi hitam, dan apa hasilnya. Dia hanya ingin menginjak-injak Arne dengan melakukan ini. Bahkan jika dia ingin melakukan itu, tentu saja tidak perlu untuk ini. Apakah benar-benar ada yang salah dengan kepalanya? Dia mempertaruhkan nyawanya hanya untuk suatu kehormatan. Sepertinya orang ini tidak dewasa. Itu benar, bukan hanya itu, tapi dia juga gila. Jelas bahwa dia tidak sehat secara mental. Semua orang di sana meledak dalam diskusi, mengatakan apapun yang mereka inginkan. Namun, praktis tidak ada yang merasa Jack memiliki prospek bagus. Lagi pula, kesulitan dari taruhan besi hitam adalah sesuatu yang bahkan murid dari klan kelas atas tidak berani mencoba dengan mudah, apalagi seorang prajurit pengembara tanpa latar belakang apapun. Tindakan Jack tampak seperti lelucon bagi mereka. Arne tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Kali ini, tawanya sungguh-sungguh. Murid-murid terpilih dari paviliun rusa di sekitarnya semua dengan panik tertawa juga. Arne mengangkat alis dan berkata, dia adalah prajurit pengembara paling bodoh yang pernah kulihat. Orang Lucius ini benar-benar lelucon sehingga aku tidak bisa diganggu dengannya lagi. Apakah dia pikir dia akan menunjukkanku dengan melakukan ini? Apakah dia berpikir bahwa orang akan memandangnya dengan lebih baik karena dia memulai taruhan besi hitam? Apakah dia pikir dia akan cukup beruntung untuk memilih 3 binatang lemah berturut-turut? Prajurit di belakang Arne tertawa dan berkata, orang ini mulai terlalu senang dengan dirinya sendiri setelah mendapatkan keuntungan. Dia mungkin berpikir bahwa tidak ada yang cocok untuknya. Dia sebenarnya menantang sesuatu yang bahkan murid dari klan tingkat tinggi tidak akan berani melakukannya. Semua orang bisa tahu bahwa dia hanya mencoba untuk menonjol. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Arne mendengus sambil berkata, sebelum ini, aku hanya merasa orang ini tercela. Sekarang sepertinya dia hanya orang bodoh. Aku seharusnya tidak repot dengan orang idiot seperti ini. Sekarang aku hanya terlihat picik. Kita harus berhati-hati dengan prajurit yang sakit mental seperti dia. Setelah mengatakan itu, Arne tidak bisa berhenti tertawa. Jack tidak peduli dengan tawa atau diskusi di sekitarnya. Pada saat itu, dia sudah berada di atas panggung, berdiri di depan juru kunci. Dia diam-diam melirik penjaga. Ini adalah pertama kalinya dia berdiri begitu dekat dengannya. Dia tidak bisa merasakan kehangatan apapun seolah-olah penjaga itu adalah mesin yang lengkap. Setelah Jack berdiri di depan, penjaga tidak ragu sama sekali untuk melambaikan tangan kanannya, memperlihatkan 5 sosok dari gulungan hitam itu. Jack mendongak dan dengan menyesal menyadari bahwa dia hanya mengenali salah satu dari mereka berlima. Dia tidak bisa tidak meratapi dalam hatinya bahwa ada begitu banyak yang bisa dilihat di dunia. Dia mengenali makhluk yang disebut 1000 binatang berbulu. Itu tampak seperti burung merak, dengan warna-warna cerah di bulunya. Itu terlihat sangat indah tetapi membawa aura berbahaya juga. Keterampilan Thousand Feathered Beast bukanlah tandingan serigala Frostfire, tapi tidak sejauh itu. Jack memperkirakan bahwa itu mungkin tempat kedua atau ketiga di antara 5 binatang. Jack belum pernah melihat binatang buas lainnya sebelumnya.
Dia tidak dapat menemukan jawaban bahkan setelah melalui ingatan yang tersisa untuknya. Beberapa binatang itu semuanya memiliki bentuk dan bentuknya sendiri. Ada tikus besar, tapi itu puluhan kali lebih besar dari tikus biasa. Ada satu dengan kepala singa yang terlihat sangat kuat. Pada saat itu, penjaga bertopeng tengkorak berkata lagi, sama seperti sebelumnya, Anda memiliki 5 menit untuk memilih. Setelah 5 menit, Anda harus memilih satu binatang untuk dilawan. Bab 3046. 5 menit adalah waktu yang lebih dari cukup. Sebenarnya, setelah melihat kelima binatang itu, Jack sudah memiliki jawaban di benaknya. Bahkan jika dia sedikit tidak beruntung dan memilih yang terkuat di antara kelimanya, itu bukan masalah besar bagi Jack. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka seharusnya sedikit lebih kuat dari serigala Frostfire. Baginya, itu sama sekali tidak masalah. Dibandingkan dengan kurangnya emosi Jack, para penonton sangat bersemangat. Ketika mereka melihat bahwa Jack telah memulai taruhan besi hitam, mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Mereka perlahan mulai tenang, dan ketika mereka melihat 5 gambar di udara, mereka merasa ingin mengutuk di dalam hati mereka. Orang ini nyata, dia sudah memilih binatang buasnya. Aku merasa seperti melihat sesuatu. Sejak Leslie kalah dalam pertandingan, aku merasa seperti sedang bermimpi. Aku juga merasa heran. Kupikir orang yang memulai taruhan besi hitam adalah Arne, tapi aku tidak pernah mengira itu adalah prajurit pengembara yang berdebat dengan Arne. Apa menurutmu dia benar-benar memiliki sesuatu di lengan bajunya, atau apakah dia terlalu bersemangat? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia memiliki keterampilan? Bagaimana kamu bahkan mulai mempercayainya? Jika dia benar-benar memiliki keterampilan, dia akan diambil oleh klan sebagai murid. Bagaimana mungkin dia masih menjadi pejuang pengembara? Bahkan seorang murid dari klan besar tidak akan begitu saja memulai taruhan besi hitam. Apakah Anda lupa betapa sulitnya itu? Anda harus memiliki 3 pertandingan berturut-turut, dan memenangkan semuanya. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk memilih yang lebih lemah binatang buas di babak pertama, tidak mungkin dia bisa seberuntung itu memilih binatang terlemah setiap putaran. Beberapa orang telah memulai taruhan besi hitam sebelumnya, tetapi hanya 3 dari 10 yang bisa turun dari panggung dan mendapatkan medali besi hitam. Jangan berpikir bahwa orang ini sebenarnya sehebat itu hanya karena dia tahu bagaimana berbicara kecil. Kau benar, tapi kurasa seharusnya tidak ada yang salah dengan pikiran Lucius. Semua yang dia katakan sebelumnya tampak dipikirkan dengan sangat baik dan jelas. Dia tidak tampak seperti seseorang yang akan bertindak gegabah sama sekali. Tidak mungkin dia akan melakukan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Lagi pula, dalam taruhan medali hitam, sedikit kecerobohan akan merenggut nyawanya. Tidak mungkin dia tidak tahu itu. Karena dia sadar akan semua ini, pasti ada alasan mengapa dia melakukannya, melakukan ini. Kamu terlalu memikirkan pria itu. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa dia begitu masuk akal. Dia hanya memiliki cara dengan kata-katanya. Aku merasa orang ini mungkin hanya bodoh. Dia mungkin melakukan semua ini karena apa yang Arne lakukan, yang dia katakan sebelumnya benar. Dia mungkin melakukan ini untuk menonjol dari kerumunan dan mendapatkan perhatian kita. Itu benar. Beberapa orang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan perhatian. Aku merasa orang ini tidak hanya suka menyombongkan diri, tetapi juga memiliki kepercayaan diri yang besar pada dirinya sendiri. Perlahan, segala macam diskusi muncul. Beberapa dari mereka merasa tindakan Jack benar-benar memiliki beberapa keterampilan di belakang mereka untuk membuatnya begitu percaya diri.
Namun, kebanyakan dari mereka hanya merasa Jack adalah badut yang sangat membutuhkan perhatian. Bahkan murid dari klan tingkat tinggi tidak akan berani memulai taruhan besi hitam dengan mudah. Dia berani melakukannya hanya demi menarik lebih banyak perhatian. Orang-orang seperti itu biasanya berakhir mati, dan akan mengalami nasib yang jauh lebih buruk daripada Leslie. Wajah Rudy dingin saat dia mendengarkan semua orang. Jika bukan karena kata-kata Jack, dia pasti sudah mencoba membantah semuanya. Bab 3047. Sebelumnya, Rudy akan mencoba mengoreksi pikiran orang lain meskipun dia marah dengan diskusi tersebut. Di sisi lain, Jack tidak pernah mau repot dengan kerumitan itu. Saat itu, Rudy merasa tidak pantas Jack melakukan itu. Dengan begitu, semua orang akan salah paham tentang Jack, dan mencoba menghinanya. Jack seharusnya mencoba membersihkan namanya. Namun, seiring berjalannya waktu Rudy perlahan mengerti mengapa Jack bertindak seperti itu. Menghadapi kerumunan seperti itu, tidak peduli seberapa keras seseorang dan seberapa banyak kebenaran yang dia katakan, itu sama sekali tidak berguna. Tidak ada cara untuk mengoreksi pikiran mereka. Hanya ada satu cara untuk membungkam mereka, yaitu menggunakan kekuatannya sendiri untuk memaksa mereka diam. Orang yang paling bersemangat di antara mereka semua pasti Arne. Dia telah dipaksa diam oleh Jack, tetapi akhirnya menemukan cara baginya untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya, Arne segera berdiri di tribun. Dia berteriak, "Siapapun yang merasa seperti Lucius terampil, bisakah kamu bangun?" Jika Lucius benar-benar sangat berbakat, lalu bagaimana dia bisa menjadi pejuang pengembara? Pakaiannya terlihat seperti pengemis di jalanan. Pernah melihat seorang prajurit berbakat yang tidak berpakaian bagus dan memancarkan aura yang mengesankan. Bagaimana mereka bisa menjadi seperti Lucius? Arne menghina Jack, mengatakan bahwa Jack tampak seperti pengemis. Itu jelas berlebihan. Meskipun pakaian Jack tidak semewah itu, pakaian itu tetap bersih dan rapi. Jubahnya sama sekali tidak robek dimanapun, tetapi di mata seseorang dari klan kelas atas seperti Arne, pakaian bersih dan rapi seperti itu masih milik pengemis. Orang-orang dengan kelahiran bangsawan secara alami harus mengenakan pakaian yang sesuai. Pakaian lengkap mereka berharga setidaknya 10.000 kristal roh. Rudy menarik napas dalam-dalam, merasa mulai kehilangan kendali. Arne terlalu tercela, bahkan peduli dengan apa yang dikenakan orang lain dan menggunakannya sebagai serangan. Dia dengan keras melanjutkan, "Aku sudah mengatakan bahwa dia hanya mencoba untuk menonjol dan menarik perhatian, tetapi tidak ada dari kalian yang percaya padaku. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Bagaimana mungkin seorang prajurit pengembara biasa memulai taruhan besi hitam? Apakah dia pikir dia murid terpilih dari klan kelas 9? Pikirkan saja betapa sombongnya dia bertindak sebelumnya. Sepertinya dia pikir dia lebih baik dari semua orang." Arne mengambil kesempatan untuk benar-benar menurunkan Jack. Dia hanya memiliki satu pikiran dalam pikirannya, yang menyebabkan semua orang menyerang Lucius ini. Para prajurit di mimbar mungkin merasa bahwa kata-kata Arne sedikit berlebihan dan meragukan, tetapi mereka masih setuju dengan beberapa kata-katanya. Bagaimanapun, kesulitan taruhan besi hitam itu jelas untuk dilihat semua orang. Hampir semua orang yang hadir tidak akan berani memulai taruhan besi hitam. Itu terlalu sulit. Poin terpenting adalah mereka akan mati jika tidak memenangkan ketiga ronde. Kecuali mereka menang, mereka tidak akan pernah bisa pergi. Mereka bahkan tidak bisa menyerah. Itu adalah pertempuran yang tidak akan berakhir. Siapapun yang sedikit rata-rata tidak akan pernah mencoba taruhan karena terlalu berbahaya. Bahkan,
Jika memenangkan taruhan besi hitam memberi mereka medali besi hitam, gelar prajurit besi hitam, masuk ke pusat kota, dan rasa hormat dari semua orang, mereka masih tidak akan memulai taruhan besi hitam. Bab 3048. Realitas kejam itu jelas terlihat oleh semua orang. Mau tak mau mereka bertanya-tanya apakah Jack benar-benar gila. Diskusi di sekitarnya tidak mempengaruhi Jack sama sekali. 2,5 menit berlalu dengan cepat, dan dia mengangkat alis, merasa tidak ada alasan untuk ragu lagi. Dia berbalik untuk melihat penjaga, menunjuk tepat ke 1.000 binatang berbulu. Karena dia tidak tahu tingkat keterampilan dari 4 binatang lainnya dan apa sebutannya, dia akan memilih salah satu yang dia kenal. Bahkan jika dia memperkirakan 1.000 binatang berbulu berada di urutan kedua atau ketiga di antara 5 binatang, menempatkannya di atas rata-rata, Jack tidak keberatan. Itu tidak akan mempengaruhi apapun. Penjaga itu berbeda dari yang lain. Dia tidak peduli dengan status atau latar belakang Jack. Dia hanya seorang penjaga yang menegakkan aturan. Setelah Jack membuat pilihannya, 4 sosok lainnya berubah menjadi energi, menghilang ke udara. Hanya 1.000 binatang berbulu yang tersisa, perlahan mengeras. Bulunya yang berwarna pelangi memantulkan cahaya dengan intens. Sepertinya mereka sedang melihat Phoenix berwarna pelangi. Jack mengangkat alis, mengingat bahwa keterampilan alami 1.000 binatang berbulu disebut bulu mematikan. Hanya saja, dia tidak tahu berapa banyak yang telah dikuasai oleh 1.000 binatang berbulu mematikan. Setelah pilihan dibuat, penjaga menyimpan gulungan hitam dan berjalan ke depan untuk membuat pengumuman untuk semua prajurit. Anda punya waktu 1 jam untuk menentukan pilihan Anda. Taruhan besi hitam berbeda dari taruhan normal. Batas atas untuk taruhan besi hitam adalah 1 juta kristal roh, dan taruhan terendah yang dapat Anda pasang adalah 50.000. Siapapun yang ingin taruhan bisa menuju ke area taruhan dengan kristal roh Anda. Kami akan mengumumkan peluangnya sekarang. Binatang itu 1:2. Prajurit itu 1:7. Saat itu dikatakan, para penonton gempar. Semua orang melebarkan matanya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat peluang yang begitu tinggi. Perbedaan antara 2 peluang itu 3 kali lebih banyak. Peluang itu bisa jadi tidak masuk akal di dunia nyata. Sepertinya bahkan para penjaga merasa peluang Lucius untuk menang sangat tipis. Kalau tidak mungkin peluangnya akan begitu tinggi. Jika banyak orang bertaruh pada binatang itu, 100 Beast City mungkin akan kehilangan banyak uang. Mereka telah menetapkan peluang yang sangat mungkin karena mereka tidak berpikir bahwa Lucius akan menang. Mendengar kemungkinan itu, bibir Jack berkedut putus asa. Bahkan jika dia tidak pernah mengambil bagian dalam pertempuran apapun, auranya seharusnya tidak terlalu lemah. Apakah ada alasan mengapa peluangnya begitu tinggi? Namun, itu sangat cocok dengan niatnya. Karena peluangnya adalah 1:7, maka dia hanya perlu bertaruh 1 juta untuk dirinya sendiri. Setelah itu, dia akan bisa mendapatkan 7 juta kristal roh secara gratis setelah memenangkan taruhan besi hitam. Memikirkannya membuatnya senang. Semakin Arne tertawa, semakin bahagia dia. Dia tiba-tiba merasa bahkan para penjaga mulai menjadi menyenangkan. Dia dengan sengaja berkata dengan keras, "Semuanya, apakah kamu mendengar itu?" Sepertinya bahkan para penjaga merasa bahwa Lucius bertindak tidak masuk akal. Itu sebabnya mereka menetapkan peluang begitu tinggi. Mereka hanya ingin menarik lebih banyak orang untuk bertaruh pada Lucius untuk dirinya menghasilkan lebih banyak uang. Biasanya, peluang tinggi dimaksudkan untuk menyamakan kumpulan taruhan. Mereka tidak bisa membuat semua orang menempatkan taruhan mereka di satu sisi.
Dengan begitu, 100 Beast City tidak akan kalah banyak jika satu pihak menang. Menarik peluang Jack begitu tinggi dimaksudkan untuk menarik lebih banyak prajurit untuk bertaruh pada Jack. Bab 3049. Beberapa prajurit menggelengkan kepala tanpa suara. Praktis tidak ada yang merasa bahwa Jack akan menang. Peluang dia untuk menang sangat tipis sehingga bisa diabaikan. Dibandingkan dengan peluang 1/7, mereka merasa bahwa peluang 1/2 tidak terlalu buruk. Bahkan jika mereka tidak bisa menang 7 kali lipat dari taruhan mereka, bertaruh pada Jack adalah kerugian yang pasti. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu pikir peluang 1/7 sangat menarik? Bahkan jika itu jarang, orang ini pasti akan kalah. Tidak ada alasan untuk bertaruh padanya sama sekali. Peluang 1/2 mungkin jauh lebih rendah, tapi tidak ada yang perlu dipikirkan untuk mempertimbangkan opsi lain yang akan kalah. Kamu seharusnya tidak terlalu berniat berjudi. Orang itu mungkin bertindak begitu percaya diri, tapi dia masih seorang pejuang pengembara. Kamu harus memikirkan semuanya. Ini adalah taruhan besi hitam, tidak ada cara untuk bertahan hanya dengan keberuntungan. Mereka yang berpikir bahwa Lucius akan menang terlalu gila untuk uang, tetapi tidak ada alasan dengan orang-orang seperti itu. Anda harus memikirkannya dengan jujur dan tidak mengambil risiko. Silakan dan pertaruhkan seluruh kekayaan Anda pada Lucius. Ketika Anda kalah, ingatlah untuk tidak mengutuk orang lain. Itu adalah pilihanmu sendiri. Perlahan, pikiran-pikiran itu menjadi yang mendominasi. Selama ada yang ingin bertaruh pada Jack, mereka akan dianggap sebagai pecandu judi yang rakus akan uang. Itu karena peluang 1/7 tidak masalah ketika kenyataan ada di depan mereka. Ketika Arne mendengar bahwa masih ada yang ingin bertaruh pada Jack, dia sangat marah. Ketika mereka bertaruh pada pertandingan Leslie, Jack tidak hanya bertaruh pada binatang itu tetapi bahkan mengejek Leslie dan juga mengutuk Arne. Ketika Leslie kalah dan mati, Jack bahkan mengejeknya di samping orang banyak. Arne tidak akan pernah melupakan dendam itu. Dia pasti tidak akan mengizinkan siapapun untuk bertaruh pada Jack. Dia sudah yakin bahwa Jack hanya berusaha pamer dan menonjol. Dia pasti tidak akan membiarkan siapapun berpikir tinggi tentang Jack. Dia ingin Jack secara pribadi melihat bagaimana orang banyak telah meninggalkan Jack. Dia ingin Jack mendengar betapa sedikitnya semua orang memikirkannya. Pada saat itu, Arne mulai berteriak lagi, "Bisakah kalian semua bangun? Jangan tertipu oleh orang ini. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, dia hanya memulai taruhan besi hitam untuk menunjukkan saya. Itu karena saya bilang saya akan memulai taruhan besi hitam, jadi dia mencoba untuk memulainya sebelum saya. Dia hanya ingin pamer dan semua orang mengakuinya. Dia hanya berusaha mati-matian untuk mendapatkan perhatian semua orang. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang prajurit pengembara mencoba sesuatu yang sesulit taruhan besi hitam? Bahkan jika dia yakin dengan keahliannya, tidak mungkin dia mempertaruhkan nyawanya pada taruhan besi hitam, dia hanya memiliki satu tujuan dalam melakukan ini. Dia ingin semua orang mengakuinya. Dia juga melakukannya sebelumnya, jadi mengapa kamu bertaruh pada orang seperti dia? Kamu pasti akan kalah. Tidak ada yang perlu diragukan. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar dari tempat semua murid paviliun rusa berada dan menuju ke tengah tribun penonton. Dia berteriak, seseorang mengatakan sebelumnya, peluang 1/7 tinggi, tetapi Anda akan kalah tidak peduli berapa banyak yang Anda masukkan. Peluang 1/2 mungkin tampak lebih rendah, tetapi Anda setidaknya akan bisa menang. Batas atas taruhan besi hitam adalah 1 juta kristal roh.
Kamu akan bisa mendapatkan 2 juta kembali jika kamu memasukkan 1 juta. Namun, jika kamu menempatkan 1 juta pada Lucius, kamu hanya akan membuang kristal rohmu pergi. Seorang pejuang hanya bisa bertaruh di satu sisi. Kamu harus berhati-hati. Lagi pula, taruhan besi hitam tidak terjadi setiap hari. Sangat jarang sehingga kamu mungkin hanya bisa melihatnya sebulan sekali. Bab 3050. Taruhan besi hitam memiliki batas atas yang sangat tinggi. Jika kamu menang, kamu akan mendapatkan kristal rohmu berkali-kali lipat. Jika kamu kalah, kamu kehilangan segalanya. Teriakan Arne perlahan menggoyahkan para prajurit yang ingin bertaruh pada Jack. Lagi pula, kata-katanya terdengar cukup masuk akal. Bahkan jika kemungkinannya sangat tinggi, tidak mungkin Lucius bisa memenangkan taruhan besi hitam. Tidak peduli berapa banyak mereka bertaruh padanya, itu tidak akan berarti apa-apa. Lebih baik jika mereka bertaruh pada binatang itu. Bahkan jika mereka hanya dapat membuat 2 kali taruhan mereka masih banyak bertaruh untuk ini. Melihat ketika orang-orang perlahan berhenti ingin bertaruh pada Jack, Arne sangat gembira. Itulah yang ingin dia lihat. Selama Jack menderita, Arne akan bahagia. Dia tidak hanya ingin menyaksikan Jack mati, tetapi dia juga ingin Jack menderita juga. Dia ingin Jack menyesal telah melawannya. Arne menoleh untuk melihat Jack, yang masih di atas panggung. Dia merasa seperti Jack pasti mendengar kata-kata semua orang, dan pasti menderita di dalam. Ekspresi Jack mungkin akan berubah. Namun, dia tercengang ketika melihat ekspresi Jack, karena Jack tetap tanpa emosi. Bahkan jika orang lain tidak mengenalinya, Jack tampak sangat tenang, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia tampaknya tidak peduli bahwa tidak ada yang bertaruh padanya. Jack langsung mengerti apa yang membuat Arne bingung saat melihat raut wajah Jack. Lagi pula, Arne dengan panik meneriaki kerumunan untuk tidak bertaruh pada Jack. Ketika Jack memikirkan hal itu, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Arne benar-benar berpikiran sederhana. Dia benar-benar berpikir bahwa Jack telah memulai taruhan besi hitam hanya untuk pamer. Jack tidak berniat menarik perhatian sama sekali dalam membuat taruhan. Bahkan jika itu adalah niatnya, tidak mungkin dia mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Arne sama sekali tidak berpikir sejauh itu. Bahkan jika dia memikirkannya, dia akan menyangkal pemikiran itu. Dia merasa seperti Jack hanyalah badut yang kurang perhatian. Dia berpikir bahwa dia akan mampu memberikan pukulan pada Jack dengan melakukan itu. Mata Arne melebar saat dia pertama kali dipenuhi dengan keraguan sebelum dia mulai merasa terkejut. Bibirnya sedikit berkedut. Setelah waktu yang lama, dia berkata kepada Jack, "Untuk apa kamu mengadakan pertunjukan? Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu seberapa parah kamu terpengaruh sekarang hanya karena kamu bertingkah seolah kamu tidak peduli. Anda pasti sangat membenci saya sekarang. Anda pasti menyesal pernah melawan saya. Anda tidak mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Semua orang akan selalu memandang rendah Anda. Jangan berpikir bahwa orang akan bertaruh pada Anda hanya karena Anda memulai taruhan besi hitam. Itu karena kamu benar-benar idiot." Mendengar kata-katanya, Jack merasa Arne benar-benar lelucon. Dia mengangkat alis dan berkata dengan jelas, "Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Bagaimana kamu tahu apa yang aku pikirkan? Bisakah kamu membaca pikiranku? Dalam pikiranku, kamu adalah orang bodoh. Sungguh menggelikan betapa bodohnya kamu." Mata Arne menyipit saat dia mendengus, "Kenapa kamu terburu-buru menyangkal semuanya? Aku pasti benar. Kamu pasti akan kalah, sepenuhnya." Juga, bibir Jack berkedut putus asa.
Arne sudah terlalu jauh pergi. Tidak peduli apa yang dia katakan, Arne akan tetap keras kepala. Jack mungkin tidak ingin berurusan dengan pria gila seperti itu, tetapi dia masih ingat apa yang telah dilakukan Arne hari itu. Ketika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia akan membuat Arne membayar kembali beberapa kali lipat. Jack mengangkat alis, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia tertawa dan berkata, "Karena kamu yakin aku pasti akan kalah, bertaruh 1.000.000 kristal roh pada binatang itu." Arne mendengus, "Tentu saja, aku akan bertaruh pada binatang itu. Aku akan membayar banyak juga. Apa menurutmu semua orang seburuk prajurit pengembara sepertimu? Jangan hanya fokus pada taruhan orang lain. Kamu harus bergabung juga. Siapa yang kamu pertaruhkan?" Bersambung.